Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to SMP Negeri 2 Pandak channel. And today you are still with me, your English teacher Mr. Cahyono. Halo semuanya. Selamat jumpa kembali di channel SMP 2 Pandak, dan hari ini kalian semua masih bersama saya, guru bahasa Inggris kalian semua. Well, class, in the previous lesson we have learned about the expression of wish, hope, congratulation, agreement, disagreement, expression. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari banyak ungkapan, di antaranya ungkapan wish, doa, hope, harapan, congratulation, ucapan selamat, agreement and disagreement, expression, dan juga ungkapan yang menyatakan setuju dan tidak setuju. And now we are coming to the third chapter. It is about label. Dan hari ini kita masuk ke chapter ketiga, yaitu tentang short functional tag bentuk label. Tag pendek berupa label. The purpose of teaching learning process today is, sebelum belajar lebih jauh tentang apa itu tag label, saya sampaikan dulu tujuan belajar hari ini. The first one is students are able to give and ask information related to label tag. Students mampu memberikan dan meminta informasi yang berkaitan dari atau dengan teks bentuk label. Karena tag bentuk label sendiri berupa banyak informasi rinci dari sebuah produk. And then the second one, students know the social function of label tags. Siswa mengetahui fungsi sosial dari tag label. After knowing the purpose of learning label tags, firstly, you have to know what is the definition of label. Jadi setelah mengetahui tujuan yang hendak kita capai pada pembelajaran hari ini, pertama-tama Anda harus tahu apa itu label. Label is a tag attached in a bottle, can, or box of the product that gives information to the readers. Jadi tag label adalah sebuah teks yang tertempel di sebuah botol, kaleng, kotak dari sebuah produk yang memberikan informasi rinci pada pembaca tentang produk itu. Here's the example. Ini saya sampaikan sebuah contohnya dari tag bentuk label. Nah, di sini ada sebuah tag bentuk label. Tag ini memberi informasi rinci lengkap pada pembaca. Beberapa informasi di antaranya, this is the name of product. Tentu ada nama produknya apa, the brand of product, mereknya apa. And then ada description, deskripsinya, penjelasan dari produk itu. Oh, ini produknya lace. Penjelasannya lace ini bahan-bahannya berupa bahan yang klasik. Kemudian ada ingredients, bahan-bahan untuk membuat lace ini adalah ini. Dan nutrition facts, nilai kandungan gizi, bisa dilihat di informasi dalam bentuk label sebuah produk. Well, students, next we will learn the kind of label. Kita akan pelajari kira-kira macamnya, jenis-jenisnya apa label itu. Apa jenis-jenis label? Oke, di pokok bahasan yang kita bahas di semester 1 kelas 9 ini dibatasi pada three kind of label, 3 macam jenis label. The first is food label. Jadi label yang terdapat dalam produk makanan. And then the second is drink or beverage label. Label yang kita jumpai dalam kemasan minuman atau beverage. Sama drink maksudnya artinya sama dengan beverage. And then the third, yang ketiga, medicine or drugs label. Label yang kita jumpai di kemasan obat atau drugs, sama medicine sama obat sama.
Oke, itu macam-macam label. These are the example of the label. Nah, ini contohnya. Ini yang label berupa makanan, ya, kemasan makanan. Ini label yang kita jumpai di kemasan minuman. Ini label yang kita jumpai di kemasan obat. Pada prinsipnya, label itu adalah informasi rinci dari sebuah produk. Nah, informasi itu apa saja bisa kita pelajari di tayangan berikutnya. Nah, namun sebelum kita mempelajari tentang informasi-informasi yang ada dalam tag label, we must know what is the writer purpose of writing label. Jadi kita harus tahu dulu apa tujuan orang menulis tag label atau tujuan perusahaan mencantumkan tag label. Yang pertama, jelas, to give detailed information about the products. Memberikan informasi rinci, complete tentang produk itu. Nah, informasi-informasi apa saja nanti kita bahas setelah ini. Next, to inform everything related to the product. Menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan produk itu. Jadi ini tujuan perusahaan atau orang menulis label yang tercantum dalam produk. Nah, kita sudah mulai mempelajari bagian-bagian yang ada dalam text label. What does the label consist of? Tag label itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, name of product. Nama produk, jelas ini harus ada. And then, description of product. Penjelasan dari produk itu. Ini juga harus ada. And then the content of product in the package. Isi produk dalam kemasan. And then the fourth, ingredients atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk itu. And then berikutnya, ya, tag label biasanya berisi tentang direction to use atau petunjuk penggunaan. And then direction to store, petunjuk penyimpanan. Kemudian expired dates, menunjukkan tanggal kadaluarsa, kapan produk itu tidak boleh dikonsumsi lagi. And then text label juga memberikan informasi yang menyatakan nama produsernya, nama perusahaan yang membuat produk itu. Juga disertai alamat produser, alamat perusahaan yang memproduksi produk itu. Dan kemudian biasanya di dalam tag label, the reader will find notice or warning. Jadi di dalam produk makanan, minuman, atau obat-obatan kadang pembaca menemukan pemberitahuan atau peringatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap makanan itu. Itu ya, ini bagian-bagian dari teks bentuk label. Untuk jelasnya, to make it clear, I will analyze the part of labels. Ya, mari kita analisa bagian-bagian label. This is food label. There are many kind of part here. The part consists of some information. Jadi bagian-bagian ini mengandung banyak informasi. Yang pertama, breakfast cereal. Ya, jelas ini name or brand of product, nama atau merek produknya. Produknya itu namanya breakfast cereal. Kemudian low fat breakfast cereal, ya, cereal sarapan yang rendah lemak, contain mango pieces, walnuts, and royal jelly, yang mengandung, ya, potongan-potongan mangga, walnuts, kacang-kacangan, dan royal jelly. Ini merupakan description, ya. Biasanya description itu terletak di bawah dari nama produk, and the name of product usually written in uppercase and big letter.
biasanya ditulis dengan huruf kapital dan hurufnya besar-besar. Itu ya. And then setelah description and the label, you will find the content of the product and package. Jadi isi produk dalam kemasan, ya. If it is solid product, it is usually in gram. Jika ini berupa produk yang solid, keras bukan cair begitu, biasanya dinyatakan dalam gram. And if it is liquid product, it is usually written in milliliter. Dan biasanya kalau produknya itu cair ditulis mililiter, itu namanya content. Well, next, ingredient. This is the material to make the products. Jadi ingredient itu bahan-bahan untuk membuat produk ini penting, konsumen wajib tahu, sehingga kalau ada konsumen yang menghindari makanan tertentu mungkin tidak mengkonsumsi produk ini. Next, manufacture by. Nah, di sini ada kata manufacture by, ini name and address of producer, nama dan alamat pembuatnya atau perusahaannya. Kemudian ada use by, ya ini dinamakan expired date, tanggal kadaluarsa. Di sini biasanya juga kadang ditulis expired date, sold by, use by. Intinya setelah lewat tanggal ini tidak boleh dikonsumsi. Next, berikutnya adalah tentang notice atau warning, pemberitahuan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ini bagian-bagian dari teks label. Next, student, saatnya saya berikan kuis untuk memahami sejauh mana pemahaman Anda tentang materi ini. Disajikan sebuah teks bentuk label. This is a label. You should state this statement true or false based on the label provided. Anda menyatakan pernyataan benar atau salah berdasarkan tag label ini. Yang pertama, the purpose of writing the tag is to advertise a medicine product. Tujuan menulis tag ini untuk mengiklankan produk obat, betul atau salah? Oke, ini tag label. Tujuannya bukan mengiklankan, tapi apa anak-anak? Tujuan teks bentuk label to give detail information about the product. Jadi ini jawabannya false, salah. Yang kedua, the product is in the form of liquid. Produk ini bentuknya cair. Nah, di sini Anda bisa lihat. Di sini bisa lihat lozenges. Lozenges itu permen. Kalau permen kan nggak mungkin cair ya, jadi ini jawabannya false. Next, without recommendation of a doctor, children under 2 years old must not consume the product. Tanpa rekomendasi dari seorang dokter, anak di bawah 2 tahun dilarang mengkonsumsi produk. Di sini dijelaskan, ya, di sini dijelaskan bahwa anak di bawah 2 tahun, nah ini ya, maaf, anak di bawah 2 tahun dilarang mengkonsumsi tanpa nasihat dari dokter. Jadi ini jawabannya betul. Next, obat ini cocok untuk penderita batuk dan hidung tersumbat. Iya, betul ya? That's right. Nah, the second quiz. Yang quiz kedua, saya sajikan teks bentuk label. Ada 5 pertanyaan. Silahkan pertanyaannya dijawab dan dikirim ke Google Form. Well, that's all for today. Hopefully you understand about the material you have learned. Thank you for watching. Keep studying, keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.